menyampaikan. Yang tahu adalah dari KPK sendiri atau dengan Ibu Wagub. Perorangan atau ada yang mendampingi, Pak? Perorangan, karena kan dipanggilnya perorangan. Nah ini kan update dari Pokmas ini yang tidak nyambung. Jadi itu. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusdula Syaifah dalam tayangan berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Wakil Gubernur Nuni yang dipastikan penuhi panggilan KPK perihal klarifikasi LHKPN. Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Salim atau Nuni dipastikan akan memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Kepastian kedatangan Nuni itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kominfotik Ahmad Saifullah saat diwawancarai di Bandar Lampung pada Selasa 16 Mei 2023. Ahmad Saifullah mengatakan klarifikasi LHKPN Nuni akan berlangsung pada Rabu 17 Mei 2023 besok di Gedung Merah Putih KPK. Jadwal itu sebagaimana isi dari undangan dari KPK kepada Nuni. Menurut Ahmad Saifullah terkait undangan perihal klarifikasi LHKPN dari KPK, Wagub Nuni akan datang sesuai dengan yang dijadwalkan. Bahkan ia menuturkan posisi Nuni saat ini sedang bertolak dari Lampung ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. Selanjutnya Ahmad Saifullah menyebut pemanggilan tersebut terjadi pemanggilan pertama bagi Nuni untuk melaporkan klasifikasi LHKPN miliknya. Berdasarkan hasil penelusuran, Kusnunia mempunyai harta kekayaan sebanyak 13,6 miliar. Harta kekayaan itu terakhir kali dilaporkan ke KPK pada 7 Maret 2022 untuk periode 2021. Sementara itu, belum ditemukan laporan terbaru Kusnunia Kalim untuk periode 2022 di lhkpnkpk.go.id. Sebelumnya informasi pemanggilan Nuni ke KPK telah diinformasikan juru bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi melalui pesan singkat dari Bandar Lampung pada Senin 15 Mei 2023. Ali Fikri membenarkan pemanggilan tersebut. Tidak, karena kan itu LHKPN itu kan pejabat yang bersangkutan. Berarti gitu. Beliau sudah ada di Jakarta saat ini. Kebetulan sudah berangkat. Sudah. Pak, ini undangan yang keberapa, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang sepengetahuan saya selama jabat ini ya ini pertama kan LHKPN yang tahun 2022 dari pertanggungjawaban dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti belum ada pemanggilan sebelumnya ya Pak ya? Bersamaan dengan Kadiskes belum pernah ada? LHKPN belum. Artinya memang tidak ada suatu permasalahan selama ini. Sudah berjalan dan pada waktu kalau kami kan namanya pejabat ya ada diverifikasi dulu, validasi data dulu, setelah itu disampaikan bahwa ini sudah sesuai validitasnya ya kan terdaftarkan. Jadi untuk baru mungkin tahun ini ya, tahun ini ada selama juga saya juga menjabat seperti itu kan artinya tidak ada permasalahan dan alhamdulillah artinya itu mungkin sudah memang pengecekan daripada pihak KPK juga dan mungkin juga begitu untuk Ibu Wagub. Selain Bu Wagub, infonya Bu Kadiskes juga bakal. Berita selanjutnya, 2 pemuda di Bandar Lampung luka parah dikeroyok gerombolan bermotor. 2 pemuda di Bandar Lampung menjadi korban keganasan gerombolan pemotor hingga 1 korban mengalami luka punggung sebelah kanan dan 1 korban lagi di jari tangannya putus. Novrianto 28 tahun, salah seorang korban mengatakan sebelum peristiwa itu terjadi ia sedang mengobrol dengan rekannya di Jalan Juanda, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung atau di ujung flyover Pahoman. Ia mengatakan kejadian itu terjadi pada hari Minggu 14 Mei 2023 subuh sekitar pukul jam 4:30. Menurutnya saat kejadian itu ia sedang mengobrol bersama dengan temannya. Tiba-tiba anak-anak remaja tanggung datang menyerang hingga punggungnya terkena hantaman gir motor. Novrianto saat diwawancarai oleh Tribun Lampung di rumahnya di Kedamaian, Bandar Lampung pada Senin 15 Mei 2023 mengatakan
Korban lainnya Iqbal mengalami luka bacokan hingga jari jempol tangan kanannya putus. Ia mengatakan Iqbal dari jempolnya ini putus karena menangkis sabetan sajam yang dikayuhkan pelaku. Menurutnya ada sekitar 30 orang naik motor, ada yang satu bonceng berdua atau bertiga, mengacak-ngacak semua kendaraan hingga mobil dan orang yang ada di lokasi kejadian. Pelaku diduga membawa parang, celurit panjang, gasper hingga gear motor. Ia mengatakan pemotor tersebut merusak Honda HR-V, Vios, Yaris, dan Xenia ada 2 unit, serta ada pemotor juga yang menjadi korban. Sedangkan mobilnya pecah kacanya, kap depan hingga bodinya rusak oleh para anak baru gede atau ABG tersebut. Dirinya sudah membuat laporan ke polisi dan juga langsung divisum ke rumah sakit. Adapun pelaku perawakannya masih anak kecil tanggung dan mereka banyak pakai penutup wajah. Ia berharap pelaku ditangkap polisi dan meminta ganti rugi sekitar 10 juta. Oleh Satreskrim Polres Bandar Lampung akhirnya bergerak cepat mengamankan 4 orang pelaku diduga penganiayaan terhadap korban di ujung flyover Pahoman. Keempat pelaku tersebut diantaranya AN 18 tahun masih pelajar warga dusun 6 RT 04 Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku lainnya RA 16 tahun warga desa Karanganyar Kampung Jetis Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian MF 17 tahun warga desa Jati Mulyo. Lalu ada AW 18 tahun warga Kelurahan Waikandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto melalui Kasat Reskrim Kompol Denis Arya Putra mengatakan para pelaku mengakui melakukan penganiayaan dan pengerusakan terhadap para korbannya. Para pelaku ini diciduk di rumah orang tuanya masing-masing dan para pelaku akan dikenakan pasal pengerusakan secara bersama-sama dengan turut serta membantu kejahatan dan membawa senjata tajam. Tertuang dalam pasal 170 KUHP subpasal 406 KUHP JO pasal 55, 56 KUHP dan Undang-Undang Darurat tahun 1951. Cuman ada teman kita yang jarinya putus. Dia dia nangkis ceritanya tuh, putus jarinya. Dari sebelah mana tuh, Bang? Jari kalau nggak kelingking dia jempol, 2 jari. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Ya. Itu dibawa ke rumah sakit mana, Bang? Perawatan pertama Kosasi. Ya. Kalau sekarang masih dirawat atau udah pulang, Bang? Udah pulang nggak ya? Udah. Bang, kalau mobil ada berapa sih Bang yang kemarin sempat dihancurin sama segerombolan motor ini Bang? Kalau mobil yang nongkrong tuh panjang rame, dari bawah nyampe atas, ya, sampai SD. Tapi yang kena cuma 5 mobil, ya, mobilnya itu mobil HRV, Yaris, Vios, Xenia 2. Itu hancur Taknya semua, kap depan. terus habis kejadian itu kita udah laporan ke polisi Bang, laporan ke mana gitu? Habis kejadian itu polisi datang. Berita selanjutnya, guru honor di Lampung Utara gelar aksi minta dibuka perekrutan PPK. Sekitar 30 orang guru honor di Lampung Utara menggelar aksi demonstrasi pada Selasa 16 Mei 2023. Firdaus, perwakilan dari guru honorer Lampung Utara ini mengatakan, tahun 2023 ini diharapkan pemerintah membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dirinya curhat tidak bisa mendaftar karena tak ada formasi dari Kabupaten Lampung Utara untuk P3K. Sementara ia mengaku sudah mengabdi sebagai guru honorer selama 12 tahun. Ia pun mengungkapkan hal tersebut saat bertemu dengan Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra di Islamic Center Kota Bumi. Sedangkan Hera, perwakilan guru honorer lainnya juga sudah berupaya ke Kementerian PAN dan RB. Ada pihak kementerian meminta ia dan honorer lainnya kembali ke daerah masing-masing.
Saat ke Jakarta beberapa waktu lalu, pihaknya hanya menerima keterangan tertulis, tidak dalam bentuk tertulis. Sementara Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra mengatakan Pemkab Lampung Utara tak membuka rekrutmen P3K karena keterbatasan dana untuk membayar gaji. Meskipun menurut Wabub Lampung Utara, mekanisme pembayaran gaji diatur dalam PMK tahun 2022 menyebutkan pemerintah pusat siap membayarkan jika ada dana yang siap di kas pemerintah daerah sebesar 12,5 miliar. Ditambahkan Sofyan, asisten administrasi umum Pemkab Lampung Utara, setelah melalui perjuangan cukup panjang dengan berat hati, Pemkab Lampung Utara menyatakan tak ada pembukaan formasi P3K tahun 2023 ini. Jadi saya bingung kalau yang namanya demo saya bingung. Kenapa saya bingung? Ya memang anggarannya nggak ada. Tapi apa ya? Ya. Banyak teman-teman kami yang nggak tahu Pak, bahwa anggaran itu tidak ada. Solusinya apa Pak? Kira-kira Pak? Ya solusinya kami juga menunggu dari pemerintah pusat. Kalaupun memang ada anggarannya, saya sudah terangkan beberapa kali dengan Pak Eka. Dan beberapa kali di rumah dinas pun saya terangkan. Kalaupun ada, ya kami akan buatkan 1.100 lebih itu aja kami bingung membayarnya seperti apa. 1.100 yang sudah ada, coba dibandingkan bandingkan. Dari pusat ya. Lampung Utara bukan sendiri loh moratorium. Berita selanjutnya, DPR RI harapkan BPN Kota Bandar Lampung terbitkan 600 PTSL. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan pengurusan ratusan penerbit sertifikat tanah program pendaftaran tanah bersertifikat lengkap atau PTSL. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yaman mengatakan pihaknya ini meminta agar BPN Bandar Lampung untuk menyelesaikan sertifikat PTSL milik warga. Menurut Endro, saat diwawancarai oleh Tribun Lampung di depan kantor BPN Bandar Lampung pada Senin 15 Mei 2023, pihaknya juga mendengarkan tentang sengketa lahan di Bandar Lampung. Ia mengatakan banyak laporan masyarakat terutama dari kelompok masyarakat Pokmas terkait banyaknya warga yang belum mendapatkan sertifikat PTSL dan pihaknya ingin mencocokkan informasinya. Endro menambahkan pihaknya memberikan atensi kepada BPN bahwa terdapat 1.400 pengajuan PTSL belum selesai. Tetapi ia mengatakan berdasarkan dari pengakuan di BPN Bandar Lampung, tersisa 600 PTSL lagi yang belum selesai. Menurutnya sertifikat yang diberikan setelah jadi ke Pokmas tetapi langsung ke warga yang bersangkutan. Pihaknya akan membantu melakukan penyelesaian secara bertahap. Hendro menyebutkan DPR RI sudah sepakat dengan BPN akan melakukan pembahasan pada anggaran 2024. Menurutnya anggaran yang masih ada akan dimintai dari Kementerian ATR atau BPN untuk menyelesaikan 600 sertifikat tersebut. Hendra menambahkan pihaknya akan mengevaluasi Pokmas. Kepala BPN Bandar Lampung Jujuk Tri Handayani mengatakan pihaknya mencatat ada sebanyak 1.400 PTSL yang diajukan. Ia mengatakan masyarakat yang mengajukan PTSL ada 1.400 dari awal tahun 2022. Karena sertifikat yang diberikan itu setelah jadi itu tidak ke Pokmas, tapi memang harus ke warga yang mengusulkan. Tidak boleh, itu harus ke orang yang bersangkutan, diwakilkan, tidak boleh. Nah ini kan update dari Pokmas ini yang tidak nyambung. Jadi itu. Nah, ini nanti bertahap, kami juga sudah sepakat dengan Bu Dudu, ini kan lagi pembahasan anggaran 2024. Ini anggaran-anggaran yang masih ada akan kita mintakan dari Kementerian Pusat, dari Menteri ATR BPN Pusat, itu untuk bagaimana menyelesaikan sisa-sisa yang belum selesai.
yang 600-an itu. Jadi itu akan kita selesaikan. Jadi salah komunikasi, jadi jangan disalahkan BPN saja. Ini Pokmas ini perlu juga mengevaluasi benarkah yang dilaporkan itu. Tuh kepala BPN ini, Bu, apa sih Bu yang menjadi kendala? Kan kalau kami dapat info kan 1.400, sekarang tinggal 600, itu kendalanya apa sih? Ya. Bisa didetailkan itu. Jadi 1.400 itu kan data tahun 2022 awal. 2022 awal. Ya. Jadi kita sudah selesaikan dan setelah selesai kami langsung hubungi pemilik tanah. Karena peraturan kami memang harus serahkan ke pemohon langsung, bukan melalui orang lain. Nah, sebenarnya Pokmas juga kita kasih tembusan waktu bersurat kalau untuk menerima sertifikat di kantor kami. Itu kita sudah selesaikan 500-an lebih lah, sekitar sisanya tinggal 600. 600 ini ada beberapa ratus yang tidak masuk nominatif. Tidak masuk nominatif itu berarti sudah melampaui target. Dan itu nggak bisa diselesaikan karena anggarannya sudah nggak ada. Misalkan satu kelurahan targetnya 50, Pokmas memasukkan 100. Yang 50 nggak terbiayai, nanti kalau diselesaikan malah salah. Ada lagi yang masuk wilayah Lampung Selatan, ada yang tumpang tindih. Jadi permasalahannya masing-masing bidang tanah itu berbeda. Coba cegah abrasi, 2.000 pohon mangrove ditanam di komplek SUPM Tanggamos. TNI, Polri beserta instansi terkait melakukan penanaman pohon mangrove di kompleks Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tanggamos, Lampung. Total terdapat 3,5 hektar lahan SUPM Tanggamos yang ditanami oleh bibit pohon mangrove. Kapten Reddy selaku perwakilan dari Kodim 042 Tanggamos mengatakan penanaman pohon mangrove ini merupakan program dari pemerintah. Menurutnya penanaman yang dilakukan pada hari Senin 15 Mei 2023 dilakukan serentak dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jambi. Untuk bibit yang ditanam berkisar 2.000 bibit pohon mangrove. Sampai saat ini pihaknya juga telah melakukan penanaman bibit pohon mangrove sebanyak 1.600 bibit. Kapten Randy menambahkan penanaman bibit pohon mangrove ini akan terus berlanjut hingga besok. Nantinya sepanjang garis pantai yang ada di kompleks SUPM Tanggamos, Lampung akan ditanami bibit pohon mangrove. Tujuan dari penanaman bibit pohon mangrove untuk menjaga ekosistem yang berada di bibir pantai. Selain itu, penanaman bibit pohon mangrove ini juga berguna untuk mencegah adanya abrasi pantai akibat air laut. Karena ia menuturkan akar pohon mangrove ini bisa mencengkram cukup kuat di pantai sehingga bisa mencegah abrasi pantai. Dirinya juga berharap agar seluruh masyarakat dapat menjaga sekaligus merawat bibit pohon mangrove yang sudah ditanam. Kemudian pohon mangrove yang ditanam saat ini sudah tumbuh dengan baik di kompleks SUPM Tanggamos, Lampung. Penanaman bibit pohon mangrove ini dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi atau mewakili di acara tersebut. Dalam kegiatan ini turut hadir juga Kapolres Tanggamos Polda Lampung AKBP Siswara Hadi Chandra, dan selain itu terdapat Danpos TNI AL Tanggamos Lampung Letda Laut Ahmad Yani yang juga turut menghadiri kegiatan ini. Terkait juga pimpinan dari SUPM Tanggamos hadir Khairuddin dan Ketua Komunitas Maritim Indonesia Firlinda. Sportation dan Skechers Mall Bumi Keraton berikan diskon hingga 50%. Ya, ini aku lagi bareng. Skechers Mall Bumi Keraton menghadirkan diskon hingga 50%. Staf Sportation dan Skechers Mall Bumi Keraton Muhammad Adi Putra mengatakan diskon ini berlaku selama persediaan masih ada. Menurut Adi Putra, pada Selasa 16 Mei 2023, diskon tersebut berlaku untuk produk-produk yang ada di Sportation dan Skechers Mall Bumi Keraton. Selain diskon, Skechers juga ada produk sepatu terbaru untuk pria maupun wanita. Untuk pria dan produk sepatu terbaru yakni Skechers Hyperburst Air Styric yang juga harganya Rp2.099.000. Keunggulan sepatu ini adalah yang digunakan lari lebih empuk, nyaman, dan lebih fleksibel. Untuk wanita ada produk sepatu terbaru yakni Skechers Arctic Slip-In yang harganya Rp1.299.000. Keunggulan sepatu ini tidak licin di bagian dalam, lalu di bagian belakang ada cengkraman yang ada busa tambahan membuat tumit menjadi terasa tidak sakit. Adi menerangkan selain dua sepatu terbaru ini, Skechers dan Sportation Mall Bumi Keraton ada juga sepatu lain, sendal, baju running, baju casual, kaos kaki, topi, masker, celana jogger, dan celana lari.
Produk yang hanya ada di Sportation ada matras, marble, bola basket, kacamata renang, jilbab renang. Lalu produk di Sportation ada dari brand Converse, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Nike, Puma, Airwalk, dan Deodora. Di Sportation ini juga dilengkapi dengan perlengkapan basket lengkap dari NBA. Produk yang hanya di Skechers ada Skyping, mini band set, bola refleksi, dan AB ruler. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai produk di Sportation dan Skechers Mall Bumi Kedaton, bisa langsung datang ke Sportation dan Skechers Mall Bumi Kedaton di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Sportation dan Skechers Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.